warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Nikmatul Baroro. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Ngajaran 01 Kecamatan Tuntang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada pagi hari ini saya akan melakukan ujian kinerja dengan membuat video praktek pembelajaran dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan subtema Kisah Keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Tema kali ini adalah merupakan semester yang kedua di kelas 3 dengan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semuanya tangan ke atas, lalu ke samping, lipat muka dada, duduk dengan rapi, tangan diangkat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke semuanya, hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dengan melakukan pembiasaan dengan membaca surat-surat pendek. Kita awali dengan surat An-Nas terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam
berdiri untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Iya, minggu sebelumnya kita mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Untuk kali ini kita membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Oke. Sebelum kita ke materi, ya, saya akan bertanya terlebih dahulu. Siapakah ada seorang anak yang dia itu rela untuk dikorbankan oleh ayahnya sendiri? Kira-kira siapakah itu? Siapa? Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail ini adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya sehingga dia rela untuk dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini. Oke, kompetensi dasar yang pertama ada 1.12, yakni meyakini kebenaran kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua ada 2.12, yakni memiliki sikap rasa ingin tahu, sabar, dan rela berkorban. Yang ketiga ada 3.12, yakni mengetahui kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Yang keempat ada 4.12, yakni menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah kalian nanti menerima materi pembelajaran, sebenarnya apa sih tujuan kita? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mempercayai kebenaran kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan benar. Yang kedua, peserta didik memiliki rasa ingin tahu, sabar, rela berkorban, hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu membuat kesimpulan dan mempresentasikan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dengan tepat. Oke, setelah kalian mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini, apa saja sih yang akan kita lakukan? Kegiatan kita pada hari ini adalah yang pertama, nanti Bu Irfa akan memutarkan tayangan video pembelajaran, ya. Saya akan nanti memutarkan video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian
Setelah kalian melihat, menyaksikan, mengamati kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, tugas kalian adalah berdiskusi secara kelompok. Ini kan sudah terbentuk kelompok, jadi nanti kalian tinggal berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, setelah kalian berdiskusi, hasil diskusi kalian tuliskan di lembar kerja peserta didik yang sudah saya siapkan. Jadi nanti akan saya bagikan LKPD kelompoknya. Kemudian yang terakhir, tugas kalian adalah setelah kalian berdiskusi, menuliskan hasil diskusi di LKPD, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Jadi nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan. Tiap kelompok cukup 1 orang saja yang mempresentasikan. Sudah paham semuanya? Oke, kalau sudah paham, akan saya putarkan video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Hijrah ke Makkah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu giginya Hajar, ia berlari menuju bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian, ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara bukit Sofa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa.
Namun pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, patuh dan taat pada perintah Allah, serta hormat kepada orang tuanya. Lalu pada suatu malam, ayah Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail. 2 malam berikutnya mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berat di hati. Nabi Ibrahim pun bermusyawarah dengan keluarganya akan mimpi tersebut. Nabi Ismail pun dengan sabar menerima perintah Allah itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan itu. Sepanjang perjalanan, iblis pun menggoda Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim melempar iblis tersebut dengan batu kerikil. Tiba di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim pun bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Namun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah pun mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih. Peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Oke, anak-anak semuanya sudah melihat tayangan video pembelajaran? Sudah mengamatinya ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang Bu Iva yang tanya. Siapakah ibu dari Nabi Ismail? Namanya siapa? Siti Hajar. Bagus, Siti Hajar, benar sekali. Nah, atas perintah Allah, ya, Nabi Ibrahim ini mengajak istrinya Siti Hajar dan juga anaknya Nabi Ismail ke sebuah tempat yang sangat tandus, ya, panas sekali, tidak ada tumbuhan, tidak ada air di situ. Kemudian Nabi Ismail dan ibunya ini ditinggalkan, ya, ditinggalkan begitu saja. Ini tanpa perintah Allah. Di tempat manakah Siti Hajar dan Nabi Ismail ini ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim? Di mana? Di kota? Di kota Mekah. Betul sekali. Di kota ini Nabi Ismail dan Siti Hajar, ya, tinggal berdua ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, pada suatu ketika Nabi Ismail ini kehausan. Nabi Ismail ini kehausan karena perbekalannya sudah habis. Nabi Ismail ini kehausan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Hajar? Siti Hajar itu berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, sudah berlari-lari sebanyak 7 kali ini pun Siti Hajar belum menemukan air. Nah, atas izin Allah melalui malaikat Jibril, di kakinya Nabi Ismail ini keluarlah air yang disebut air Zam-Zam. Berarti semuanya sudah menyimak loh ya, sudah paham semuanya. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita melakukan proyeknya apa? Proyeknya adalah menyusun kartu-kartu yang sudah saya siapkan. Kartu-kartu ini saya acak. Kartunya apa saja? Kartunya berisi pertanyaan dan jawaban. Tugas kalian adalah menyusun kartu-kartu ini antara pertanyaan dengan jawaban secara benar. Jadi nanti diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Kalau sudah, kalian tempelkan di lembar kerja peserta didik kelompok yang sudah saya siapkan, ya. Di sini ada pertanyaan dan jawaban. Kalian tempelkan mana yang pertanyaan, terus jawabannya yang benar yang mana, gitu ya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ini untuk kelompok 1. Ini kelompok 2, kartunya sebentar. Ini kartu untuk kelompok 2. Ini RKBD dan kartunya untuk kelompok 3. Semuanya sudah menerima kartu dan RKBD-nya ya. Sekarang silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas, menantikan kami. Buku saya, ku cinta tanpamu. Apakah ada kesulitan? Yang coba saya cek dulu. Hari peringatan atas peristiwa. Oke, benar. Ya, pintar. Dilanjutkan. Kalau sudah ketemu pertanyaan dan jawabannya ditempelkan. Ya, pintar. Kelompok kedua bagaimana? Ada kesulitan? Oke, pintar sekali. Oke, semuanya sudah selesai berdiskusi? Kalau sudah selesai, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang waktunya kelompok 2 untuk presentasi, silakan maju ke depan. Ayo langsung membaca, Mbak. Sikap Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya, tugas karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ismail yang masih bayi mengerjakan fatimah di suatu tempat yang bagus atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa air yang digunakan bukan air zam-zam. Pada saat Nabi Ismail berusia 11 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kembali Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi anak yang sangat mencintai. Nabi Ismail bersama ibunya yang bernama Hajar menemukan Nabi Ibrahim di ladang yang tandus di daerah Makkah. Hari raya Idul Adha merupakan hari peringatan atas peristiwa kematian Nabi Ismail. Sudah? Dari presentasi kelompok 2, apakah sudah sesuai antara pertanyaan dengan jawaban? Apakah sudah betul? Betul. Oke. Kalau begitu kita beri aplaus untuk kelompok yang kedua. Silakan kembali ke pertanyaannya. Sekarang waktunya kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Yang lain perhatikan. Ketika Nabi Ismail yang masih bayi menginjakkan kakinya di suatu tempat yang tandus atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarlah air yang dikenal dengan air zam-zam. Nabi Ismail bersama ibunya yang bernama Hajar ditinggalkan Nabi Ibrahim di padang yang tandus di daerah Makkah. Sikap Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya, ikhlas karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan hari peringatan atas peristiwa kematian Nabi Ismail, hari raya Idul Adha. Pada saat Nabi Ismail berusia 11 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kembali Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk memberinya anak yang sangat mencintainya. Sudah? Dari presentasi kelompok 3, apakah sudah sesuai antara pertanyaan dengan jawaban? Apakah sudah betul semuanya? Kalau sudah betul, kita beri aplaus untuk kelompok yang ketiga. Kembali ke selanjutnya. Oke, kalian semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal di lembar kerja peserta didik individu.
Jadi tadi kalian mengerjakan soal secara berkelompok, sekarang kalian mengerjakan sendiri-sendiri. Oke, semuanya sudah menerima? Kalau sudah menerima, jangan lupa untuk menuliskan nama. Ya, menuliskan nama kalian, kemudian hari dan juga tanggalnya. Sekarang hari apa, tanggal berapa? Dituliskan. Kalau sudah selesai menuliskan identitas kalian, jangan lupa untuk mengerjakan. Sekarang hari apa? Kamis, hari tanggal 12 Januari. Oke, silakan. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ya, disilang di jawaban yang paling benar. Pagi cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Sudah selesai? Sudah. Sudah selesai, silakan dikumpulkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok kedua. Kelompok ketiga. Oke, selanjutnya kita koreksi bersama-sama ya, biar kalian tahu nilai kalian berapa. Nanti akan saya bagikan secara acak. Oke, anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan soal di lembar kerja peserta didik individu. Sekarang kita koreksi biar kalian tahu hasil atau nilai dari kalian. Dikoreksi nanti akan saya bagikan secara acak ya ini ya. Oke. Nomor 1, ayo perhatikan. Nabi Ismail adalah anak yang sangat berbakti kepada Allah dan orang tuanya, sehingga ia tergolong anak yang titik-titik. Apa jawabannya? Solih. Yang kedua, Nabi Ismail tidak marah karena ditinggalkan oleh ayahnya ketika masih kecil. Nabi Ismail menyadari itu semua karena apa? A. Kehendak Allah. Yang ketiga, saat Nabi Ismail diperintahkan akan disembelih oleh ayahnya, maka ia tetap titik-titik bagaimana sikapnya? Iya, A. Karena ikhlas karena perintah dari Allah. Yang keempat, ketika Nabi Ismail yang masih bayi menginjakkan kakinya di suatu tempat yang tandus, atas izin Allah Subhanahu wa taala keluarlah air yang dikenal dengan air Zam-zam. Yang kelima, berikut ini merupakan perilaku meneladani kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana jawabannya? Aulia membantu ibunya berjualan di pasar dan selalu berdoa untuk keberkahan rezeki orang tuanya. Oke, betulnya silakan dikali 20. Jadi kalau misalkan betulnya 5 kali 20 berarti 100. Sudah? Sudah belum? Sudah? Kalau sudah akan saya
nggak apa-apa. Oke, sekalian sudah selesai berdiskusi secara kelompok, kemudian mengerjakan soal secara individu juga sudah selesai, dan semuanya mendapatkan nilai yang bagus, berarti kalian luar biasa. Oke, saatnya kita merefleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke, yang pertama, bagaimanakah sikap Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya sendiri? Bagaimana? Iya, sikapnya Nabi Ismail ketika akan disembelih oleh ayahnya adalah menerima, karena itu merupakan perintah dari Allah. Nabi Ismail ikhlas ya, tidak menolak ya, karena itu merupakan perintah dari Allah. Yang kedua, Siti Hajar itu berlari-lari dari mana sampai mana? Ya, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak berapa kali? 7 kali. Ketika berlari-lari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali, tidak mendapatkan air. Ya. Kemudian atas izin Allah, dari telapak kakinya Nabi Ismail ini muncullah mata air yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Kira-kira air apa? Betul. Itu adalah air Zam-Zam. Oke, kita cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Ingat, ini adalah materi terakhir kita. Ya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim, dan hari ini kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Minggu depan kita mengadakan ulangan harian. Jadi kalian harus belajar. Materinya apa ulangan harian? Materinya adalah kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Untuk kalian luar biasa saat ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi saya mohon yang masih belum aktif ya, masih ngobrol sendiri, tidak fokus, tolong minggu depan kalian lebih berkonsentrasi lagi agar ulangan harian kalian mendapatkan nilai yang bagus. Bagus kalau semuanya satu kelas mendapatkan nilai 100. Gitu. Bisa ya? Bisa. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, 1,